yang kesulitan semakin kesulitan. Terawangan-terawangan saya di zaman Kolobendu ini lumayan ngeri. Kita berharap siapapun yang akan menjadi pemimpin kita adalah terbaik. Harapan bagi kita rakyat, pemimpin terbaik. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama channel Sulus Jawa. Video kali ini kita mau reaksi video Mas Tigor lagi ya teman-teman. Ayo langsung aja kita lihat videonya. Yang sangat ngeri, kekeringan melanda di daerah manapun, orang bercocok tanam banyak yang gagal, banyak padi yang mati, banyak tumbuhan yang mati. Apakah ini yang akan mengakibatkan bahwa halo semua, berjumpa lagi dengan saya Tigor Otadan di channel pribadi saya Tigor Otadan Official. Nah, mungkin teman-teman yang sering melihat video saya entah 1 bulan lalu, 2 bulan lalu, mungkin dengan tema yang berulang-ulang, saya klarifikasi itu bukan channel pribadi saya. Jadi buat teman-teman harus cermat. Apakah ini video saya full atau ini channel pribadi saya, channel resmi, atau itu ada beberapa video yang di crop dan ditayangkan ulang. Saya sempat protes kemarin, tapi saya kira saya capek sendiri. Jadi daripada saya protes ke setiap channel yang kurang resmi tanpa izin tiba-tiba nyomot, di crop, ditayangin. Nah, lebih baik saya berpesan kepada pendengar semuanya yang menyaksikan konten-konten saya yang pintar-pintar, apapun itu informasi, jangan langsung ditelan, dicermati dulu, disaring dulu. Jika itu bermanfaat ya silahkan diambil, jika kurang bermanfaat jangan lupa kritik dan saran untuk saya. Yang saya pesankan itu aja, pintar-pintar kalau kita membaca atau mendengar. Dan ini juga saya mohon maaf jika mungkin beberapa saat lalu banyak video-video saya yang di-up ulang itu bukan dari saya pribadi. Mungkin dari tangan-tangan orang lain yang mencari keuntungan. Itu aja. Nah, mungkin teman-teman ingin bertanya ya, kok Tigor jarang bikin channel YouTube, jarang upload tentang ramalannya. Hari ini saya mau membagikan pandangan saya. Apa yang saya pandang di tahun 2024. 2024. Nah, banyak sekali orang mengatakan, mungkin saya sendiri pun di channel-channel sebelumnya saya pernah menyinggung tentang zaman goro-goro. Nah, apa itu zaman goro-goro? Kalau dalam bahasa Jawa artinya dalam sebuah masalah, goro-goro masalah. Di 2024 kita sudah masuk gerbang zaman goro-goro atau yang orang lain bisa menyebutnya zaman Kolobendu. Apa aja terawangan saya? Terawangan saya di sini 2024 ataupun yang disebut dengan zaman Kolobendu. Semakin tahun rakyat semakin menjerit, semakin menangis,
Bahkan seakan-akan rakyat kita itu tidak merasakan apa itu kemerdekaan. Yang kesulitan, semakin kesulitan. Terawangan-terawangan saya di zaman Kolobendu ini lumayan ngeri. Kita berharap siapapun yang akan menjadi pemimpin kita adalah terbaik. Harapan bagi kita rakyat, pemimpin terbaik. Apa ya? Ke depan itu adalah pemimpin yang ke-8. Tapi di sini yang saya lihat kemakmuran kita, kemakmuran bangsa ini terletak pada pemimpin ke-9. Setiap orang berhak memandang, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tapi yang saya sampaikan ini adalah pandangan saya. Ke depan itu pemimpin ke-8 ini tidak usai masa kerjanya. Ada beberapa orang yang berada di sebuah istana besar itu terciptakan sesuai dengan tabiatnya. Banyak sekali orang-orang yang merampok harta negara. Yang saya khawatirkan ini zaman goro-goro ini, apakah akan ada yang namanya perang saudara? Kita dijajah bangsa lain mungkin bisa melawan, tapi yang paling sulit ketika kita dijajah bangsa kita sendiri. Makanya saya berpesan kepada siapapun yang cerdas, yang cermat dalam menyikapi suatu hal apapun itu. Tidak ada yang namanya rakyat bercita-cita ke depannya semakin buruk, tidak ada. Setiap cita-cita pasti terbaik. Di tahun 2024 yang sangat ngeri, kekeringan melanda di daerah manapun, orang bercocok tanam banyak yang gagal, banyak padi yang mati, banyak tumbuhan yang mati. Apakah ini yang akan mengakibatkan bahwa bangsa kita akan terjadi krisis pangan? Di 2024 ini lumayan ngeri. Seakan-akan bencana itu rata. Tanah seakan-akan ngebelah. Banyak peperangan di sini. Banyak di sini yang kita percaya sebagai perwakilan ya, perwakilan dari kita semua. Tapi di sini mereka bermain-main. Banyak koruptor, banyak korupsi besar-besaran. Zaman goro-goro ini lebih ngeri daripada zaman penjajahan. Banyak orang kelaparan. Bahkan kalau bisa ya jangan terjadi. Jika kedepannya ini banyak bank yang tutup. Jadi mengingatkan tentang sejarah dunia pada saat lampau, tentang krisis moneter. Maka dari itu, di sini saya banyak sekali ya kayak pandangan-pandangan yang mungkin menjadi warning kita. Jika nanti kita langka bahan pokok pangan, kita harus siap. Menjelang goro-goro semua sudah terlihat jelas. Yang semakin kesulitan, tambah sulit. Saya tidak ngerti di sini tuh akan ada apa. Kalau yang kemarin COVID-19, di mana pasar sepi, tempat-tempat lainnya sepi. Di pertengahan zaman goro-goro, bisa dikatakan kalau prediksi saya sekitar 2004 akhir sampai 2025. Saya tidak tahu kenapa banyak anak sekolah yang diliburkan. Ini gara-gara apa? Apakah ini gara-gara suatu virus atau gara-gara suatu ancaman yang mungkin di sekitarnya ini kurang kurang aman. Banyak bentrok. Di daerah kecil, di daerah besar banyak bentrok. Banyak orang yang berbeda pendapat. Akhirnya perang. Ini pandangan saya. Jadi kalau yang sebelumnya mungkin saya banyaknya meramal tentang bencana alam, tentang artis-artis. Di sini saya beda. Zaman goro-goro ini ngeri sekali teman-teman.
Maka dari itu kita harus sadar bahwa jabatan setinggi apapun, pangkat setinggi apapun, kekayaan sebanyak apapun, di zaman goro-goro ini tidak ada arti. Orang berilmu banyak sekali. Tapi di zaman goro-goro ini, di zaman kolobendu ini, orang beradab semakin tidak ada. Semakin terkikis. Dan tidak peduli mereka berhubungan dengan siapa. Itu. Jadi semakin ke depan, semakin tahun, seakan-akan adab ini terkikis. Saya melihat di sebuah kerajaan, saya tidak tahu ya, ibarat bangunan yang seharusnya kaki tiangnya itu ada 4, setengah bangunan dari kerajaan itu roboh. Ini filosofi, ini sanepan. Robohnya kenapa? Kalau yang ngerobohin orang luar, tidak mungkin. Otomatis yang akan merobohkan adalah orang yang paham seluk-beluk tentang pondasi-pondasi tersebut. Apakah ada yang tumbang? Jawabannya iya. Apakah ada yang lumbung akan dibakar? Dalam arti menghilangkan, menghentikan? Jawabannya iya. Zaman kolobendu, ini zaman paling ekstrim. Yang saya takutin, banyak penjara. Orang nekat, gak peduli itu saudara, gak peduli itu teman, semua nekat. Gara-gara apa? Gara-gara mereka kesulitan. Makanya, ini sebagai pandangan saya yang paling bagi saya itu kayak miris. Kalau bisa, hanya pandangan dan jangan terjadi. 2024 sebentar lagi. Seakan-akan alam ini ikut berbicara tentang keadilan dan tidak keadilan. Gunung yang kemarin saya khawatirkan ya jangan sampai ya kita ada bencana tentang gunung. Saya pun sendiri setiap tahun ketir-ketir. Setiap tahun itu kayak bencana apapun itu Tuhan yang tahu. Kita sebagai manusia hanya bisa apa ya, kalaupun ini terjadi kita bisa antisipasi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di zaman kolobendu ini antara perang saudara, bencana alam, itu saling beriringan. Bayangkan yang kemarin COVID-19 seperti itu, kita di lockdown seperti itu, nggak bisa kemana-mana, virusnya banyak sekali, kita sudah susah, apalagi di zaman kolobendu. Kita lihat keluar rumah sudah banyak, mohon maaf, bentrok, kita mau beli sesuatu barang juga kesulitan. Akankah hal ini terjadi seperti sejarah kelam? Ini yang paling ngeri jika bangsa kita dijajah bangsa kita sendiri, bukan bangsa orang lain. Di sebuah kerajaan, pemimpin 8 ini mungkin tidak bisa menyelesaikan masa kerjanya secara full. Tapi saya tidak tahu ini gara-gara faktor apa. Nah, kita sebagai rakyat pun juga harus berdoa semoga apapun itu terbaik buat kita semua. Demikian pandangan dari saya tentang setengah apa yang ingin saya ucapkan. Ini masih setengahnya aja. Mungkin di episode selanjutnya akan saya buka lagi. Jujur, saya paling was-was mengucapkan tentang zaman kolobendu atau goro-goro. Saya Tigor Otadan, jangan lupa saksikan di episode selanjutnya di Tigor Otadan Official. Salam Rahayu.